Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua Berry Amans. Pada kesempatan kali ini, gua mau sedikit berbagi soal istilah-istilah yang ada di minimarket, khususnya di Alfamidi ya teman-teman. Jadi, untuk karyawan Alfamidi wajib tahu banget nih soal istilah-istilah berikut. Yang pertama itu ada OOS atau out of stock. Nah, penjelasannya apa? Out of stock itu adalah fisik barang yang tidak tersedia di POS. Jadi kalau teman-teman mau posting nih, tapi produknya nggak tersedia, nah itu namanya out of stock. Terus yang kedua itu ada namanya overstock. Penjelasannya adalah overstock itu adalah fisik barang yang melebihi kapasitas jual outlet. Misalnya kapasitas jual outlet itu 10, tapi teman-teman order barangnya itu 50. Nah, itu ada overstock. Terus selanjutnya yang ketiga ada PKM. PKM itu adalah penentuan kuantitas maksimum. Penjelasannya adalah saat teman-teman mau order produk, itu ada kapasitas maksimumnya. Misalnya 10. Nah, stok teman-teman masih ada 5 nih di outlet. Saat kedatangan berikutnya akan datang 5. Karena maksimal barangnya itu hanya 10 di outlet tersebut berdasarkan histori penjualan. Terus selanjutnya ada minor. Minor itu adalah minimal order. Nah, kalau yang tadi ada PKM maksimalnya produk, nah ini ada minimalnya produk. Misal, teman-teman menentukan untuk produk A itu 3, berarti di outlet tersebut stoknya tidak mungkin akan 2, itu kecuali memang kekosongan barang ya. Jadi selalu stoknya itu minimal 3 di outlet tersebut. Terus selanjutnya ada DSI. DSI itu adalah Day Sales Inventory. Penjelasannya adalah untuk kita mengetahui perbandingan volume penjualan dengan persediaan stok tersebut di outlet. Selanjutnya ada SPD. Nah, ini adalah istilah sales per day. Jadi, teman-teman harus mengetahui sales per day masing-masing outlet tersebut. Selanjutnya ada STD, Structure Day, di mana ini merupakan jumlah struk yang keluar per hari. Lalu ada APC. APC itu adalah Average Purchase Customer. Ini biasanya diketahui dari rumus sales per hari dibagi dengan struk per hari. Nah, akan ketemu yang namanya average pembelian customer. Selanjutnya ada growth. Growth itu adalah perbandingan antara sales bulan ini dan bulan lalu, atau teman-teman mau mencari perbandingan tahun ini sales dan tahun lalu, ataupun bisa mencari perbandingan sales hari ini dan hari kemarin. Intinya ini untuk rumus perbandingan, mengetahui apakah ada kenaikan atau ada penurunan. Terus ada nama istilahnya NBH. NBH ini adalah nota barang hilang. Nah, ini adalah yang dilakukan proses inventory atau opnam bulanan. Nah, ada selisih nih antara stok POS dengan fisik barang. Selisihnya ini akan menjadi namanya NBH. Minus ya, maksudnya selisih minus ya. Dan itu biasanya dibebankan ke staf Alfamidi sesuai proksinya masing-masing. Selanjutnya ada juga nama istilah best estimate. Best estimate ini adalah perkiraan terbaik untuk mengetahui kekurangan sales outlet dari target yang sudah ditentukan. Misalnya targetnya sebulan itu 300 juta, tapi di tanggal 25 salesnya tercapai 200 juta. Nah, untuk 5 hari ini, target sales yang harus dicapai outlet supaya mencapai target 300 juta itu berapa nih per harinya? Ada juga yang namanya FIFO.
FIFO itu adalah first in, first out. Ini biasanya ilmu untuk melakukan pendisplean produk. Jadi, first in, first out itu apa sih? Produk yang pertama kali datang itu adalah produk yang harus pertama kali keluar. Itu istilahnya. Jadi, jangan heran kalau di Alfamidi itu produk-produk yang expirednya lebih sedikit waktunya itu akan didisplay di paling depan. Selanjutnya ada FIFO. FIFO ini kepanjangan dari First Expired, First Out. Istilahnya kurang lebih sama dengan FIFO sebelumnya. Jadi produk yang expirednya paling pendek itu harus didisplay di area depan supaya tidak menjadi produk spoil atau waste. Istilah selanjutnya adalah retur. Retur ini baik produk DC reguler ataupun supplier ya. Jadi produk yang packagingnya tidak sesuai standar, misalnya penyok, rusak, bocor, atau lainnya. Nah, produk ini kita retur ke warehouse. Retur itu istilahnya pengembalian produk, jadi tidak menjadi stok sistem kita, karena kan akan menjadi beban toko nih nanti kembali lagi ke NBH di istilah yang awal. Selanjutnya ada opnam. Opnam ini adalah proses sistem yang dilakukan oleh pihak outlet ataupun pihak divisi lain di internalnya Alfamidi. Tujuannya adalah untuk ngebalancing antara stok sistem dan stok fisik real produk gitu. Nanti kalau ada selisih, nah kembali lagi ke beban NBH ke staf-staf outlet tersebut. Selanjutnya ada istilah planogram. Nah, planogram ini adalah layout yang disetting oleh pusat yang harus diikuti oleh outlet untuk penempatan masing-masing produk. Misalnya, Indomie adanya di rak nomor 7, di shelving nomor 3, di baris kelima. Nah, itu semua outlet punya planogram ini, standarnya ditentukan oleh pusat. Selanjutnya ada istilah namanya layout. Nah, layout ini biasanya ditentukan saat opening outlet baru. Nah, misalnya kayak gimana? Misalnya layout itu ini untuk barang-barang buah adanya di sini. Cara setting raknya L. Terus nomornya 3, 2, 1 gitu-gitulah. Terus ada lagi misalnya snacking adanya di sini nih, di pojokan sini. Nomornya 36, 37, 38. Nah, itu ada namanya layout outlet. Ada juga nama istilahnya lead time. Lead time ini sebenarnya yang menentukan bukan outlet sih, tapi ya untuk tahu juga nggak apa-apa. Biasanya yang menentukan itu adalah warehouse. Jadi untuk menentukan hari maksimal, hari yang terbaik untuk mengirimkan suatu produk. Misalnya seminggu 3 kali, 3 hari sekali. Nah, itu namanya lead time. Ada juga yang nama istilahnya itu hub. Hub itu adalah hemat awal pekan. Ini istilah untuk promo ya. Ada juga nama istilah promonya itu JSM. Promo JSM ini maksudnya adalah promo Jumat, Sabtu, Minggu. Oke guys, itu aja ya istilah-istilah yang ada di minimarket Alfamidi. Mungkin kalau ada istilah-istilah yang lain, teman-teman boleh kasih masukan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih sudah sudi mampir di konten gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.